Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wayuni dari PJ Akademik Matbis. Kali ini akan membahas mengenai soal matriks untuk part 1. Jadi matriks ini ada yang part 1 sama part 2. Part 1 membahas tentang basic-basic tentang matriks, dan part 2 nanti akan dibuat videonya di minggu depan mengenai matriks Liontiev dan vector eigen. Untuk kali ini kita bakalan bahas tentang part 1 terlebih dahulu. Kali ini akan bahas mengenai soal dan jawabannya. Jadi mari kita simak bersama-sama gimana cara menyelesaikan satu soal-soal tertentu. Oke, nomor 1, ini ganti warna pena dulu kali ya. Ini. Dan nomor 1 diberikan A, ada suatu matriks A, yaitu 2, 1, min 1, 3, 4, 0. Dan B, itu matriksnya ada isinya 2, 4, 1, 3, min 2, dan 2. Dan C, itu matriksnya 3, minus 1, 0, 2, minus 2, 3, 2, 6, dan 4. Dan matriks D, 2, 3, minus 2, minus 2, 6, 3, 4, 2, 1. Nah, dari matriks-matriks A, B, C, D itu, kita diminta untuk menentukan suatu soal, suatu operasi, yaitu yang pertama adalah diminta untuk mencari 3A plus 2B, terus diminta cari A plus C, dan dicari 4 dalam kurung D transpose plus C. Jika ada ya teman-teman. Jadi misalnya dari operasi itu yang tidak ada jawabannya, berarti boleh. Gitu. Kita jawab pertanyaannya ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke lebih lanjut, ya, kita harus tahu dulu kalau ukuran matriks ini. Ukuran matriks itu dilihat dari baris kali kolom. Baris itu yang kayak gini, teman-teman. 1, 2, 3 itu baris. Terus kalau kolom itu yang berdiri, yang vertikal. Itu kolom. Jadi matriks A dan matriks B itu punya ukuran 3 kali 2 karena dia ada 3 baris, 1, 2, 3, dan 2 kolom, 1, 2. Sedangkan matriks C dan matriks D itu punya ukuran 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena dia punya 3 baris, 1, 2, 3, dan punya 3 baris, 1, 2, 3, dan punya kolom 1, 2, 3 juga. Begitu juga dengan matriks D. Jadi bisa kita hitung bahwa 3A kali 2, 3A tambah 2B, kita kalikan saja 3 dengan matriks A dan 2 dengan matriks B. Dapat 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3, 3 kali minus 1, minus 3, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 0, 0. 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6, 2 kali minus 2, minus 4, 2 kali 2, plus 4. Baik, langsung aja karena ukuran matriks ini sama. Ini matriks 3 kali 2 dan ini matriks 3 kali 2 juga. Berarti bisa dijumlahkan. 6 dijumlahkan dengan 4, 10 jadi hasilnya. 3 dijumlahkan dengan 8 dari hasilnya 11. Minus 3 dijumlahkan dengan 2 jadi minus 1. 9 ditambahkan dengan 6, 15. 12 dikurang dengan 4, 8. 0 ditambah 4, 4. Jadi gitu. Terus kita diminta untuk cari A plus C. Kita lihat lagi. Matriks A itu kan punya ukuran 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Sedangkan matriks C itu punya ukuran 3 kali 3. Berarti mereka punya ukuran yang berbeda. Nah, kalau untuk penjumlahan kayak operasi penjumlahan dan pengurangan, kalau matriksnya punya ukuran yang berbeda, pasti sudah dipastikan untuk tidak bisa dilakukan operasi. Jadi
ya tidak ada hasil antara A plus C gitu. Terus dilanjut, yang ini ada soal 4 dikali dalam kurung D transpos tambah C, ya udah 4 dikali D transpos itu apa? Ini misal ada D, D-nya itu adalah 2 minus 2, 4. Jadi yang transpos itu artinya yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Jadi kan baris ya, baris 1. Berarti ini jadi kolom 1. Ini baris 2. Berarti ini jadi kolom 2. Jadi kayak diputar gitu, guys. Ini baris 3 jadi kolom 3. Gitu konsep dari transpos. Dari kita bisa pecah, jadi ini bisa sama dengan 4 dikali D transpos ditambah 4 dikali C transpos. Sama kayak yang sebelumnya, kita masukkan aja perkalian seperti biasa, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali baris 2, dan seterusnya. Dan dapatlah hasil sebagai berikut, dan dijumlahkan seperti biasa. Gitu. 8 tambah 12, 20, 12 kurang 4, 8, minus 8 tambah 0, minus 8, dan seterusnya. Teman-teman. Yang penting yang harus diingat adalah kalau jumlah matriks, ukuran matriksnya itu berbeda, kalau dia dilakukan penjumlahan, bahwa bentuk penjumlahan maupun pengurangan itu pasti tidak bisa dilakukan. Karena seperti yang kita lihat di sini kan, kalau setiap penjumlahan atau pengurangan itu harus ada satu pasangannya. Masing-masing ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini, dan seterusnya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut dengan perkalian matriks. Kita udah bahas tentang penjumlahan, tentang pengurangan, dan transpos matriks. Sekarang kita ke perkalian matriks yang lebih advance lagi. Nah, sebelum kita ke perkalian matriks, ada satu syarat atau suatu ketentuan yang harus kita ketahui. Itu hasil dari kali matriks itu bisa ada jika jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris. Misalnya ada suatu matriks A punya ukuran berapa kali berapa, itu harus punya jumlah sama dengan jumlah baris dengan matriks B gitu. Misal kan ada matriks 3 kali 3 kan. Nah, ini jumlah kolom, ini kan baris, ini kolom. Kan baris kali kolom ya, rumus dari matriks. Ini kolom. Kalian ada matriks 2 kali 3 kali 2. Nah, harus sama dengan jumlah baris yang di sini. Jadi jumlah kolom 3 harus sama dengan jumlah baris. Terus hasil dari matriksnya apa? Ya, yang ini. 3 kali 2. Berarti nanti kita dapat matriks 3 kali 2 dengan hasil perkalian dari matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Gitu. Mungkin buat lebih jelasnya di asal ke soal aja ya. Ini ada matriks. Ini ukuran berapa teman-teman? Ini ya kita hitung ada 1, 2, 3, berarti 3 baris, terus ada 1, 2, berarti ada 2 kolom. Terus ini kebalikannya, ini ada cuma 2 baris, tapi ada 3 kolom. Berarti kita bisa tentukan bahwa mereka tuh punya matriks ukuran 3 kali 2 dikalikan dengan matriks ukuran 2 kali 3. Nah, dari situ kita tahu matriks ini bisa untuk dioperasikan dalam bentuk perkalian karena jumlah kolom yang dari matriks yang pertama sama dengan jumlah baris dengan matriks yang dikalikan. Terus bentuk matriksnya bagaimana? Ya, yang depannya 3 kali 3 yang warna kuning. Jadi kita dapat ukuran matriksnya adalah 3 kali 3. Gitu, teman-teman. Sampai sini harus paham dulu. Nah, barulah dilakukan proses perkaliannya. Gimana jadi melakukan proses perkalian itu? Ya sama kayak baris dikali kolom. Berarti kita harus kalikan 4 kali 3, 0 dikali minus 1. Jadi kita kalikan dulu 4 kali 3.
terus ditambah 0 kali minus 1, dan seterusnya. 4 dikali 1, 0 dikali 2. 4 dikali 2, 0 dikali 4, gitu. Dan juga seterusnya, minus 1 dikali 3, 3 dikali minus 1, minus 1 dikali 1, 3 dikali 2, dan seterusnya gitu. Dan untuk lakukan matriks perkalian ini harus banyak-banyak latihan sebenarnya, karena kadang-kadang keliru gitu teman-teman, karena angkanya yang cukup banyak. Tapi sebenarnya gampang kan, cuman baris kali kolom. Setiap baris punya satu pasangan yang masing-masing yang berbeda-beda gitu. Apalah hasilnya matriks 3 kali 3 gitu. Terus yang B gimana? Yang B kan punya matriks 2 kali 3 nih. Udah tahu kan cara menentukannya 1, 2. Ada 2 baris. Ada 3 kolom, 1, 2, 3, berarti matriks 2 kali 3. Terus ada ini matriks 2 kali 2 ya, dijelas ya. Ini 1, 2, 1, 2, berarti 2 kali 2. Nah, jumlah kolom di sini tidak sama dengan jumlah baris. Nah, berarti itu udah bisa kita simpulkan bahwa matriks ini tidak terdefinisi. Karena nanti pasti hitung juga nanti nggak ada pasangan gitu. Jadi lebih baik dihentikan saja perhitungannya daripada sampai kan nanti hasilnya juga nggak akan ketemu itu. Oke. Kita udah bahas tentang bagaimana cara melakukan perkalian matriks. Selanjutnya kita lanjut ke bagaimana cara menentukan determinan dari dan inverse matriks gitu. Langsung aja ya mungkin. Pertama kita diminta untuk menentukan determinan dari inverse dan inverse jika ada dari matriks berikut. Kayak determinan dan inverse itu merupakan satu kesatuan gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita mau cari inverse, kita cari determinan dulu. Terus kita cari dulu ya, ini ada matriks 2 kali 2. Ini kita recall dulu, ini ukurannya adalah 2 kali 2. Karena jumlah baris ke samping itu 2, jumlah kolomnya ke bawah itu 2. Jadi 2 kali 2. Ya, jawab rumusnya itu AD min CB, ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti A dikali B dulu, terus dikurang C kurang B. Biar ingat, ini singkatannya ada cabai. Nah, gitu teman-teman, ada cabai. Itu 10, 5 kali 2, 10, yang kedua. 3 kali 4, 12, 10 minus 12, minus 2. Jadi harus diingat di sini ada minus ya teman-teman. Jadi misal hasilnya itu minus, misalnya ini ada minus 12, jadi plus 12. Ini berhubung positif, jadi 10 minus 12 sama minus 2 gitu. Hati-hati teman-teman, misalnya hasil yang cabenya ini adalah negatif, jadi positif nanti hitungannya. Yang sampai keliru. Terus baru bisa kita cari inverse dari matriks itu. Gimana carinya? Inverse itu 1 per determinan 2, 4, 3, 5. Tapi ini harus dibalik dulu, dikalinya ini. 1 per minus 2. Ini kan minus 2 ya. Terus ini dapat dari mana? Ini 5 sama 2-nya tukar baris. Ini 5, 2. Terus yang ini 4 sama 3 ini kita makan minus. Atau kalau dia udah minus jadi plus, kayak diubah sama lawannya. Kalau lawannya plus berarti minus. Kalau minus berarti lawannya plus gitu. Terus yang 25-nya dibalik aja. Ya udah langsung aja 5 per minus 2. Minus 3 minus 2 berarti 3 per 2. Minus 4 minus 2. 2 per minus 2 minus 1. Sebenarnya sampai sini juga udah benar. Jadi misalnya nggak ada jawabannya, di ABC misalnya, pilihan ganda, nggak ada berarti yang ini jawaban. Gitu. Terus bagaimana sih kalau kita mau nentuin determinan dari matriks, tapi yang 3 kali 3. Tapi nggak bisa kalau kita 3 kali 3 pakai rumus ada cabai ini, ada dikurang CB ini. Nah, di sini kita harus nentuin gimana. Nah, salah satu metode untuk nyarinya itu adalah dengan metode Sarus gitu.
teman-teman mungkin udah pernah dengar juga yang metode Sarus. Bagaimana metode Sarus itu? Metode Sarus ini cuma sampai determinannya aja ya teman-teman. Berarti belum sampai bisa menyelesaikan inverse-nya. Terus gimana? Kita tulis ulang ya teman-teman. Matriks ini, matriks yang awal, sama dua matriks awal. Ditulis ulang matriks yang sebenarnya, terus ditambah lagi dengan dua matriks awal. Nah, gimana cara menghitungnya adalah ini teman-teman. Kalau dia di ruas kanan, mungkin back dulu, eraser. Mungkin kita ganti warna hijau, ya hijau. Nah, kalau dia ada di ruas kanan, ini yang di ruas kanan ya teman-teman. Terus ada J yang di ruas kiri. Ruas kiri ini itu ya teman-teman. Nanti kalau yang ada di ruas kanan, nah jadi warnanya kecampur gini, nggak jelas jadinya dihapus dulu ya. Pokoknya nanti dia tuh kalau di ruas kanan itu dikalikan dengan positif, kalau dia di ruas kiri berarti dikalikan dengan negatif. Yang ruas kanan 2 kali 2 kali 2 kali minus 1 itu minus 4 kan. Terus lanjut aja, 4 dikali 2 itu adalah minus 8 dikali minus 1 itu 8 hasilnya. Terus 1 dikali 3 kali 3 itu 9. Nah, itu ruas kanan. Kalau ruas kanan dikalikan dengan positif, alias ya nggak usah dikalikan apa-apa sih sebenarnya. Karena positif kan jadi kayak balik ke nilai semula. Nah, kalau dia ruas kiri, kayak yang ini, 4 kali 2, 8, 8 ke 3, 24. 24 kan hasilnya. Ini 24. Tapi karena dia dikalikan dengan minus, karena di ruas kiri, jadi minus 24. Dan begitu juga seterusnya ada 4 dan minus 3 harus dijumlahkan hasilnya minus 10. Gitu. Nah, itu kita baru dapat determinannya aja. Inverse-nya kita mengenal istilah lainnya, namanya itu ada namanya dengan inverse OBE gitu. OBE itu apa? OBE itu operasi baris elementer. Mungkin teman-teman udah belajar sebelumnya tentang materi ini di video-video sebelumnya. Jadi apa itu operasi baris elementer? Jadi kita punya matriks ini 1 4 minus 1 2 3 minus 2 minus 1 2 3. Terus ada matriks Elson baris reduksi itu ada 1 0 0 1 0 0 0 1. Jadi tugas kita adalah merubah matriks yang kita punya ini menjadi matriks Elson baris reduksi, dan nanti di sebelah hasil yang di sebelah sini adalah yang matriksnya. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita lakukan satu-satu. Kita coba yang ubah minus satunya jadi 0 gitu. Jadi kita ubah jadi B3 plus D1. Apalah hasilnya sekian 1 4 minus 1 2 3 minus 2 0 6. Berarti ini udah berubah jadi 0. Ini udah berubah jadi 1 gitu. Dan begitu juga teman-teman seterusnya. Sebenarnya harus hati-hati juga. Nanti hasilnya itu dari yang awalnya baris Elson reduksinya itu ada di sebelah kanan, jadi harus dibuat dari sebelah kiri semua. Nah, dan hasil dari perubahan itu adalah yang ini. Nah, jadi yang menjadi inverse-nya itu adalah
hasil yang di sebelah kanan. Gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang operasi determinan dan inverse matrix. Kan tadi kan kita cuman operasi matriks biasa ya, yang pertambahan, penjumlahan, yang apa ya namanya tuh? Yang kita cuman hitung transpose, tapi sekarang kita coba yang operasi determinan dan inverse matrix. Nah, misalkan kita punya matriks A, itu matriks A itu 3, 1, 0, 2, matriks B itu ada 4, minus 2, 2, 1. Tadi minta untuk menghitung A dikali B diinverskan. Ya udah kita kalikan baris kali kolom 3 kali 4 ditambah 1 kali 2, 3 kali minus 2 ditambah 1 kali 1, bawahnya juga 0 kali 4 ditambah 2 kali 2, 0 kali minus 2 ditambah 2 kali 1. Nanti dapat hasilnya sekian. 14 minus 5, 42. Dan determinannya itu adalah ada cabai. 14 kali 2, 28. 4 tambah 5, minus 20. Jadi plus kan, teman-teman. Ingat kayak aku bilang, kalau dia plus, kalau dia minus, ketemu minus jadi plus. Jadi 28 ditambah 20 itu 8. Maka 1/4, 2 minus 4, 5, 14. Gitu teman-teman. Kenapa dia begini? Kayak udah aku bilang tadi, mereka ditukar jadi 12/4 dan nggak jadi 12 lagi. Terus yang ruas sebelah sini itu ditambahkan minus, atau kalau dia minus jadi plus. Gitu. Ingat ya, ini hasilnya. Terus kalau kita dihitung lagi A inverse dikali B inverse, saya cari satu-satu, kita cari determinan dari A. Karena kita mau cari A inverse dulu. Kita dapat determinan dari A itu ada 6, 3 kali 2, 6 dikurang 1 kali 0, 0. Berarti A-nya itu ada 6. Inverse-nya jadi 1/6, 2 minus 1, 0, 3. Terus determinan dari B itu ada 8, 4 kali 1, 4. Ditambah 4. Jadi 8. Di inverse B adalah 1/8, 1, 2, minus 2, 4. Maka kita langsung aja kaliin inverse A dikali inverse B, 1/6 di 1/6, 2, minus 1, 0, 3, dikali 1/8, 1, 2, minus 2, 4. Ini kita bisa kalikan dulu, 1/6 kali 1/8 atau 1/48. Dan konto kalian baris dikali kolom seperti biasa. Setelah hasilnya 4, 0, minus 6, 12. Gitu. Terus kita cari hitung yang B inverse dikali A inverse ya teman-teman. Sama kayak tadi, kita cari determinan B, udah dapat di sini sebelumnya. Nah, barulah kita cari yang keduanya, B inverse kali A inverse. Kita dapatkan hasil baris kali kolom. Dapatlah hasilnya 25 minus 4, 14. Tadi kita bisa dapat simpulkan bahwa A dikali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse, karena hasilnya itu sama dengan hasil yang part A-nya itu bagian A. Jadi kalau A inverse dikali A dikali B inverse itu bukan sama dengan A inverse dikali B inverse, tapi sama dengan B inverse dikali A inverse. Gitu teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu dari pembahasan untuk matriks part 1 ini. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja di OA lain yang tertera di video, di caption video. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.